Selamat pagi, siang, atau malam saya sampaikan kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya yaitu Andriano, Ayudea, dan Josephine akan menjelaskan tentang elastisitas dan pengaplikasiannya. Elastisitas terdiri dari dua jenis, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Kami akan terlebih dahulu menjelaskan tentang apa itu elastisitas permintaan. Untuk memahami elastisitas permintaan, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi bahwa semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak pula jumlah barang yang akan diminta. Sebaliknya, apabila tingkat harga semakin tinggi, maka jumlah barang yang diminta akan semakin menurun. Bisa kita lihat bahwa dalam hukum permintaan, tingkat harga dan jumlah barang berbanding terbalik. Hukum permintaan akan berlaku apabila faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan tidak berubah atau ceteris paribus. Oleh karena itu, elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan. Semakin besar pengaruh yang terjadi, maka suatu permintaan juga akan semakin elastis. Semakin kecil pengaruh yang terjadi, maka suatu permintaan juga akan semakin inelastis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, yaitu yang pertama jenis barang. Jenis barang ada tiga, yaitu barang primer, tersier, dan sekunder. Barang-barang primer biasanya memiliki permintaan yang cenderung inelastis, karena barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang diperlukan sehari-hari. Oleh karena itu, walaupun harganya meningkat, permintaannya cenderung tetap. Sedangkan untuk barang-barang sekunder dan tersier, biasanya memiliki permintaan yang cenderung elastis. Yang kedua adalah ketersediaan barang pengganti. Barang-barang yang memiliki pengganti atau substitusi biasanya memiliki permintaan yang lebih elastis. Misalnya antara margarin dan mentega. Barang tersebut merupakan barang yang saling menggantikan atau substitusi. Apabila harga mentega naik, maka permintaan margarin akan cenderung meningkat. Oleh karena itu bisa kita lihat bahwa permintaan margarin dan mentega bersifat elastis. Yang ketiga adalah kebutuhan versus kemewahan. Kebutuhan biasanya memiliki permintaan yang lebih inelastis. Contohnya adalah mau berapapun harga hand sanitizer yang ditawarkan pada zaman pandemi seperti ini. Orang akan tetap cenderung memilih untuk membeli hand sanitizer karena hand sanitizer pada zaman era COVID-19 ini merupakan kebutuhan yang penting. Berbeda dengan berbeda dengan barang-barang yang bersifat mewah. Barang-barang yang bersifat mewah biasanya memiliki permintaan yang cenderung elastis. Yang keempat adalah pasar. Elastisitas permintaan bergantung kepada bagaimana kita membuat batas-batas di pasar. Pasar-pasar yang memiliki batas yang lebih sempit biasanya memiliki permintaan yang lebih elastis. Hal ini disebabkan karena semakin kecil batas suatu pasar, semakin banyak barang-barang yang bisa menggantikannya atau barang-barang substitusinya. Misalnya pasar es krim vanila memiliki tingkat permintaan yang lebih tinggi atau lebih elastis dibandingkan pasar es krim. Hal ini disebabkan karena es krim vanila memiliki barang substitusi berupa es krim dengan rasa lain, misalnya rasa coklat, es krim rasa strawberry atau yang lainnya. Pasar es krim memiliki permintaan yang cenderung lebih elastis jika dibandingkan dengan pasar makanan. Hal ini disebabkan karena pasar es krim bisa digantikan dengan yogurt beku, sedangkan makanan tidak ada substitusinya. Yang kelima adalah rentang waktu atau time horizon. Barang-barang cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis selama kurun waktu yang panjang. Misalnya ketika barang-barang seperti harga bensin naik, jumlah permintaan bensin hanya sedikit mengalami kemerosotan pada bulan pertama. Namun setelah itu, orang-orang akan mulai irit bahan bakar dengan menggunakan transportasi umum dan lain-lain sebagainya. Yang keenam adalah selera. Permintaan cenderung inelastis ketika suatu barang atau jasa sedang tren atau sedang booming pada rentang waktu tertentu. Hal ini disebabkan oleh orang-orang yang berusaha mengikuti tren atau selera yang mengglobal. Misalnya tren minum bubble tea atau es kepal Milo beberapa waktu yang lalu. Permintaan es kepal Milo dan bubble tea pada beberapa waktu yang lalu sempat inelastis karena orang-orang akan tetap membeli es kepal Milo atau bubble tea pada waktu itu walaupun harganya tinggi untuk mengikuti tren. Sedangkan jika dibandingkan dengan sekarang, permintaan es kepal Milo dan bubble tea bersifat lebih elastis karena sekarang sudah turun trennya. Selera masyarakat juga sudah berganti.
Yang ketujuh adalah frekuensi pembelian barang. Jika satu barang hanya perlu dibeli atau diganti setiap tahunnya atau jarang sekali, maka permintaan akan cenderung lebih inelastis. Misalnya bantal, kasur, payung, dan gorden yang biasanya memiliki jangka waktu yang lebih lama sehingga orang tidak perlu terus membelinya. Kenaikan harga yang sedikit atau mungkin lumayan tinggi tidak akan terlalu mempengaruhi permintaan barang tersebut. Untuk mengetahui seberapa elastisnya suatu permintaan, kita menggunakan rumus matematika sebagai berikut, yaitu elastisitas permintaan sama dengan persentase perubahan kuantitas permintaan per persentase perubahan harga permintaan. Nah, mengapa kita menggunakan rumus yang seperti ini? Apabila kita telaah, pembeli cenderung membeli lebih banyak barang jika harganya sedang rendah. Oleh karena itu, harga permintaan cenderung berbanding terbalik dengan kuantitas permintaan. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan. Dan kalau misalnya di ilmu matematika, kenaikan diberi tanda positif, sedangkan penurunan diberi tanda negatif, hal tersebut tidak berlaku pada rumus yang satu ini. Karena dalam rumus yang satu ini, kita menggunakan nilai absolut, jadi kita tidak mempermasalahkan tanda matematikanya. Berikut adalah contoh soal untuk mencari elastisitas permintaan. Nah, terjadi kenaikan harga cabai rawit sebesar 40% yang mengakibatkan penurunan permintaan sebesar 30%. Maka berapakah elastisitas permintaan cabai rawit? Seperti yang tadi saya katakan, rumus untuk mencari elastisitas permintaan adalah persentase perubahan kuantitas permintaan dibagi oleh persentase perubahan harga permintaan. Oleh karena itu, dalam soal ini kita menggunakan 30% dibagi 40% yang menghasilkan elastisitas sebesar 0,75. Rumus ini memang bisa digunakan untuk mencari elastisitas permintaan, tetapi apabila data yang diberikan berupa dua titik dalam suatu kurva, maka kita memerlukan rumus yang lebih bagus atau lebih spesifik. Oleh karena itu, kita memerlukan rumus seperti berikut. The midpoint method atau metode nilai tengah. Permintaan biasanya ditampilkan dalam tabel atau grafik. Jadi untuk menghitung elastisitas berdasarkan data dari tabel atau grafik, kita menggunakan rumus ini. Rumus ini menyarankan kita untuk menghitung elastisitas dengan menghitung titik tengah antara dua titik dari kurva permintaan. Misalnya ada sebuah kurva permintaan dan memiliki dua titik. Nah, di dua titik tersebut, kita mengasumsikan bahwa elastisitasnya berada di antara tengah-tengah dari kedua titik. Jadi di sini gitu. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut yang ditampilkan di layar, yaitu Q2 kurang Q1 dibagi oleh Q2 tambah Q1 yang dibagi 2 per P2 kurang P1 dibagi oleh P2 tambah P1 dibagi 2. Dalam hal ini, Q2 adalah kuantitas awal, Q1 adalah kuantitas awal, Q2 adalah kuantitas akhir, P1 adalah harga awal, dan P2 adalah harga akhir. Berikutnya kita akan masuk ke dalam kurva permintaan. Nah, apa itu kurva permintaan? Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dibeli konsumen. Sesuai dengan hukum permintaan, maka kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ada 5 grafik permintaan, yaitu yang pertama adalah perfect inelastic demand atau permintaan inelastis sempurna. Suatu permintaan dikatakan inelastis sempurna apabila hasil perhitungan elastisitas permintaannya adalah 0. Nah, bisa kita lihat dalam grafik bahwa kurva permintaannya adalah tegak lurus dengan kuantitas. Jadi bisa kita lihat bahwa kuantitasnya fix di angka 100, sedangkan harganya akan tetap naik dan naik. Contoh dari perfect inelastic demand adalah harga tanah yang selalu meningkat, tetapi kuantitasnya tidak akan bertambah karena bumi kita tetap tidak bertambah luas ataupun bertambah sempit. Jadi kuantitasnya tidak bertambah apapun berkurang, tapi harga tanah akan selalu meningkat. Yang kedua adalah harga pelukis terkenal yang bisa mencapai miliaran hingga triliunan, tetapi kuantitasnya adalah tetap satu. Inelastic demand atau permintaan yang inelastis. Suatu permintaan dikatakan inelastis apabila perhitungan elastisitasnya lebih kecil dari 1.
Contoh dari barang-barang yang biasanya elastis, permintaannya bersifat inelastis adalah barang-barang kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, barang-barang kebutuhan pokok merupakan barang-barang yang sangat diperlukan sehari-hari. Oleh karena itu, apabila harganya naik, permintaannya cenderung tetap atau menurun sedikit. Bisa kita lihat bahwa di dalam grafik tersebut, kurva sangat curam, yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi sangat sedikit. Yang ketiga adalah elastisitas uniter. Suatu permintaan dikatakan elastisitas uniter apabila perhitungan elastisitasnya sama dengan 1. Elastisitas uniter terjadi apabila persentase perubahan barang sama dengan persentase perubahan kuantitas permintaan. Jenis permintaan ini lebih tepat digunakan sebagai pembatas antara permintaan elastis dan permintaan inelastis. Jadi tidak ada suatu contoh spesifik tentang elastisitas uniter. Yang keempat adalah permintaan elastis. Suatu permintaan dikatakan elastis apabila perhitungan elastisitasnya lebih besar dari 1. Contoh-contoh barang yang biasanya memiliki permintaan elastis adalah barang-barang yang memiliki pengganti, misalnya makanan ringan. Makanan ringan bisa digantikan dengan berbagai jenis makanan lainnya. Bisa dilihat dalam kurva bahwa permintaan elastis memiliki kurva yang sangat landai. Yang terakhir adalah elastisitas tak terhingga. Suatu permintaan dikatakan memiliki elastisitas tak terhingga apabila memiliki perhitungan elastisitas yang sama dengan infinite atau tak terhingga. Biasanya barang-barang yang memiliki kualitas sama tetapi dijual dengan harga yang berbeda, biasanya memiliki elastisitas tak terhingga. Contohnya adalah beberapa merek air mineral di supermarket. Jika kita datang ke supermarket, kita bisa melihat ada beberapa merek air mineral yang dijual, padahal kualitasnya sama, kuantitasnya juga sama. Nah, sebut saja ada 2 merek, misalnya merek A dan merek B. Jika merek A dijual dengan harga 3.000, sedangkan merek B dijual dengan harga 5.000. Ada kemungkinan bahwa merek A akan memiliki permintaan sampai tak terhingga, sedangkan merek B akan terjual lebih sedikit atau bisa dibilang sangat sedikit hingga mencapai angka 0. Bisa dilihat grafik di samping juga menjelaskan hal yang sama seperti yang tadi saya katakan. Apabila ada barang yang dijual di bawah harga $4, maka barang tersebut akan memiliki permintaan yang tak terhingga. Sedangkan apabila suatu barang dijual dengan harga yang lebih tinggi dari $4, maka barang tersebut akan memiliki kuantitas permintaan sebesar 0. Apabila tadi kita memperhatikan grafik-grafik yang telah tadi saya tunjukkan, bisa dibilang apabila suatu kurva semakin landai, maka permintaannya akan semakin elastis. Contohnya tadi yang kurva permintaan inelastis sempurna. Kurvanya itu tegak lurus dengan sumbu aksis. Sedangkan untuk kurva permintaan elastis sempurna atau tak elastis tak terhingga, itu kurvanya itu sejajar dengan sumbu aksis. Jadi apabila semakin landai sebuah kurva, maka semakin elastis suatu permintaan. Sedangkan semakin curam suatu kurva, maka permintaannya akan semakin inelastis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Dan akan melanjutkan presentasi. Total revenue and the elasticity of demand. Ada satu variabel yang perlu dipelajari ketika mempelajari supply dan demand, yaitu total revenue, yang dapat diartikan sebagai jumlah yang dibayar oleh pembeli dan diterima oleh penjual. Nah, untuk rumus total revenue adalah P dikali Q, dengan P adalah harga dan Q adalah kuantitinya. Juga dapat dihitung dari luas area di bawah kurva demand. Berikut ini adalah contoh soalnya. Ditanyakan berapa total revenue pada grafik tersebut. Dari gambar ini dapat diketahui bahwa garis biru ini adalah kurva demand-nya. Dan di bawahnya terdapat kotak yang berwarna pink ini. Nah, ini merupakan total revenue-nya yang dapat dihitung juga dengan price dikali quantity. Dengan price-nya senilai $4 dan kuantitasnya 100. Sehingga dapat disimpulkan total revenue-nya adalah 4 dikali 100, yaitu $400.
Elasticities from the real world. Jadi bahwa tepatnya harga barang mempengaruhi jumlah yang diminta. Untuk menjawab ini, para ekonom membuat statistik untuk memperkirakan price elasticity of demand. Berikut ini adalah contoh price elasticity of demand dari penelitian. Bagaimana total revenue berubah saat bergerak di sepanjang kurva permintaan? Jawabannya tergantung pada the price elasticity of demand. Pada nilai total revenue. Yang pertama, the case of inelastic demand. Peningkatan pada price menyebabkan penurunan pada quantity demanded yang secara proporsional lebih kecil, maka total revenue-nya meningkat. Ini adalah contoh soal dari demand yang tidak elastis. Dari gambar grafik ini dapat kita ketahui bahwa terjadi peningkatan price dari $4 menjadi $5 dan menyebabkan quantity demanded mengalami penurunan dari 100 menjadi 90. Jika kita hitung total revenue-nya, maka total revenue mengalami peningkatan dari $400 menjadi $450. Dan kenaikan total revenue ini juga dapat kita lihat dari grafiknya di mana zona A ini yang menggambarkan revenue berlebih akibat penjualan dengan harga yang lebih tinggi memiliki luas yang lebih besar dibandingkan zona B ini, di mana zona B ini menggambarkan revenue yang berkurang atau hilang karena quantity demanded-nya yang menurun. Itu adalah the case of elastic demand. Peningkatan price menyebabkan penurunan quantity demanded yang secara proporsional lebih besar. Oleh karena itu, total revenue-nya akan menurun. Nah, berikut ini adalah contohnya. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada harga dari $4 menjadi $5 dan menyebabkan quantity demanded-nya menurun dari 100 menjadi 70. Maka jika dihitung, total revenue-nya juga akan mengalami penurunan dari $400 menjadi $350. Nah, penurunan total revenue ini juga dapat dilihat dari grafiknya, di mana zona A ini merupakan revenue berlebih dari penjualan dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan zona B ini menunjukkan bahwa revenue yang hilang atau berkurang karena quantity demanded-nya yang menurun. Kenapa dikatakan total revenue yang menurun? Karena zona B-nya lebih besar daripada zona A-nya. Kesimpulan dari dua ilustrasi sebelumnya ada 3. Pertama, jika demand inelastis atau harga elastisitasnya kurang dari 1, maka price dan total revenue bergerak searah. Kedua, jika demand elastis atau harga elastisitasnya lebih besar dari 1, maka price dan total revenue bergerak berlawanan arah. Dan yang terakhir, jika demand unit elastis atau harga elastisitas sama dengan 1, maka price dan total revenue tetap ketika price-nya berubah. Elasticity and total revenue along linear demand curve. Bagaimana perubahan elastisitas sepanjang linear demand curve? Linear demand curve memiliki slope atau penurunan yang konstan, tetapi elastisitasnya tidak. Mengapa? Karena slope adalah rasio perubahan dua variabel, sedangkan elastisitas adalah rasio persentase perubahan kedua variabel. Berikut ini adalah contohnya. Dari grafik ini dapat kita lihat ada beberapa titik yang letaknya berbeda-beda. Nah, nilai elastisitas dari titik-titik ini berbeda-beda. Ada yang lebih besar dari 1, ada yang kurang dari 1. Contohnya seperti pada tabel ini dapat kita ketahui bahwa di titik price yang rendah sini dan kuantitinya yang tinggi, demand curve-nya itu bersifat inelastis atau tidak elastis. Nah, sedangkan kebalikannya, jika price-nya tinggi dan kuantitinya itu rendah, maka sifat dari kurva demand-nya itu adalah elastis. Dan dapat kita ketahui dari 7 nilai ini tuh memiliki nilai elastisitas yang berbeda-beda dan deskripsi dari kurva demand-nya itu juga berbeda-beda. Linear demand curve mengilustrasikan bahwa price elasticity of demand itu tidak harus sama dalam setiap titik pada kurva demand. Dan elastisitas konstan itu mungkin terjadi, namun seringkalinya itu tidak konstan.
other demands elasticities. Jadi ada elastisitas lain yang digunakan oleh para ekonom untuk menghitung price elasticity of demand dan mendeskripsikan perilaku pembeli dalam pasar. Pertama adalah the income elasticity of demand. Untuk mengukur bagaimana the quantity demanded berubah seiring berubahnya income para consumer. Rumusnya adalah income elasticity of demand equals to percentage change in quantity demand divided by percentage change in income. Nilai positif atau negatifnya income elasticity of demand itu bagaimana menentukannya? Nah, kata-kata kategori barang itu normal goods, di mana peningkatan income akan menaikkan quantity demanded. Contohnya adalah pakaian, perhiasan, bir, dan trik liburan. Nah, maksudnya tuh jika masyarakat mendapatkan penghasilan yang meningkat, maka permintaan akan pakaian, perhiasan itu juga akan meningkat. Nah, karena quantity demanded dan income bergeraknya searah, kalau meningkat sama-sama meningkat, maka normal good memiliki nilai income elasticity yang positif. Ada kategori yang lain, yaitu inferior goods, di mana peningkatan income menurunkan quantity demanded. Contohnya barang yang kualitas harganya rendah atau kebutuhan kelas bawah dan menengah. Jadi contohnya kalau misalnya penghasilan masyarakat meningkat, maka itu akan menurunkan permintaan suatu barang. Contohnya kalau misalnya angkutan umum, misalnya tiket Transjakarta, akan permintaannya menurun kalau penghasilan masyarakat sedang meningkat. Nah, karena quantity demanded dan income ini bergerak dalam arah yang berlawanan, maka inferior goods memiliki nilai income elasticity yang negatif. Yang kedua, the cost price elasticity of demand, mengukur bagaimana quantity demanded dari satu barang menanggapi perubahan pada harga barang lain. Rumusnya cost price elasticity of demand equals to percentage change in quantity demanded of good 1 divided by percentage change in price of good 2. Atau negatifnya, the cost price elasticity itu bergantung apakah benda itu substitute atau komplement. Seperti pada chapter 4 yang sudah dijelaskan, substitute itu contohnya hamburger dan hotdog. Nah, karena harga hotdog dan jumlah permintaan hamburger itu bergerak searah, maka the cost price elasticity-nya positif. Sedangkan contoh komplement itu adalah komputer dan software, di mana komputer dan software itu adalah satu kesatuan. Jadi misalkan kalau harga komputer itu naik, maka demand dari software itu akan menurun. Karena peningkatan harga komputer akan menurunkan jumlah permintaan dari software, maka the cost price elasticity-nya itu negatif. Nah, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Ayudea. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang elastisitas penawaran. Ada beberapa poin penting, yaitu the price elasticity of supply and its determinant, kemudian ada computing the price elasticity of supply, dan yang terakhir adalah the variety of supply curve. The price elasticity of supply and its determinant. Yang pertama ada hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak juga barang yang akan ditawarkan. Kemudian ada price elasticity of supply atau elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ini mengukur berapa banyak perubahan kuantitas yang ditawarkan karena adanya perubahan harga. Permintaan dikatakan elastis kalau kuantitas yang ditawarkan berpengaruh besar terhadap perubahan harga, sedangkan inelastis bila kuantitas yang ditawarkan hanya berpengaruh sedikit pada saat perubahan harga. Dan yang terakhir adalah keelastisitasan kurva penawaran. Jadi supply biasanya lebih elastis di long run daripada short run. Kenapa? Karena pada periode short run, perusahaan tidak bisa dengan mudah menambah jumlah pabrik yang mereka miliki, sehingga kapasitas barang yang dapat diproduksi terbatas. Sedangkan dalam periode long run, perusahaan dapat menambah jumlah pabrik ataupun masuk ke market baru.
Karena itu, barang yang ditawarkan lebih responsif terhadap perubahan harga. Kemudian menghitung elastisitas penawaran. Ekonom biasanya menghitung price elasticity of supply atau elastisitas penawaran dengan cara membagi persentase perubahan barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga. Sebagai contoh, misalnya ada kenaikan harga keju sebesar 10% dan kuantitas yang ditawarkan meningkat 20%, maka berapakah elastisitas penawarannya? Soal ini dapat kita hitung dan berikut adalah pembahasannya. Dengan menggunakan rumus yang tadi, kita bisa mencari price elasticity of supply dengan cara membagi persentase quantity supply per persentase change in price. Berarti 20% dibagi 10%, sehingga kita menemukan price elasticity of supply-nya sama dengan 2. Kemudian kita akan membahas the variety of supply curve. Jadi kemiringan kurva penawaran sangat berhubungan dengan elastisitas penawaran. Ada suatu aturan praktis, yaitu the flatter the curve, the bigger the elasticity, dan the steeper the curve, the smaller the elasticity. Jadi di sini mengatakan bila suatu kurva itu semakin datar seperti ini, maka semakin besar elastisitasnya. Sedangkan bila suatu kurva itu semakin curam seperti ini, maka semakin kecil nilai elastisitasnya. Kemudian kita akan mempelajari 5 jenis klasifikasi untuk kurva penawaran. Yang pertama adalah perfectly inelastis, di mana memiliki nilai elastisitas penawaran sama dengan 0. Kurvanya dapat kita lihat di bawah, seperti pada gambar ini. Jadi dapat dilihat pada gambar bahwa kurva ini berbentuk vertikal. Bentuk vertikal ini berarti berapapun harga suatu barang, kuantitas yang ditawarkan tidak akan berubah. Dalam kehidupan sehari-hari, penawaran inelastis sempurna memang agak sulit ditemui, karena biasanya terjadi pada produk atau barang yang sudah tidak mungkin atau sulit ditambah jumlahnya. Contohnya adalah tanah. Meskipun harga selalu naik, kuantitasnya tidak berubah. Contoh lainnya adalah lukisan pelukis yang sudah meninggal. Berapapun harga orang menawar lukisan tersebut, pelukis tersebut tidak dapat menambah jumlah lukisannya. Kemudian adalah inelastis dengan price elasticity of supply kurang dari 1, atau harga elastisitas penawaran kurang dari 1. Inelastis berarti perubahan kuantitas permintaan kurang dari perubahan harga. Contoh barang yang mengalami penawaran inelastis adalah barang-barang pertanian yang dibatasi oleh masa panen dan musim, atau barang yang tidak mudah ditambah atau dikurangi jumlah produksinya dalam jangka pendek, seperti beras, gandum, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah unit elastik, dengan memiliki elastisitas penawaran sama dengan 1. Unit elastik berarti perubahan kuantitas permintaan sama dengan perubahan harga. Sebenarnya jenis permintaan ini hanya menjadi pembatas antara penawaran elastis dan tidak elastis. Untuk contoh barang yang mengalami ini tidak ada yang spesifik, karena perubahan penawaran terjadi pada saat tertentu saja. Sebagai contoh adalah perubahan penawaran barang pertanian seperti jagung yang akan meningkat pada saat tahun baru atau secara kebetulan. Yang keempat adalah elastik, yang memiliki elastisitas penawaran lebih dari 1. Dikatakan elastik bila perubahan kuantitas yang ditawarkan lebih besar daripada perubahan harga. Contoh untuk barang yang biasanya mengalami penawaran elastis adalah barang-barang produksi pabrik atau barang industri yang tidak tergantung pada masa panen dan musim, serta dapat dengan mudah ditambah atau dikurangi jumlah produksinya, seperti barang mewah, yaitu mobil. Kemudian yang terakhir adalah perfectly elastic, dengan elastisitas penawaran tak terhingga.
Barang yang bersifat elastis sempurna adalah barang pada harga tertentu penawarannya terus mengalami perubahan, seperti bisa kita lihat pada gambar grafik berikut. Sedangkan bila harga berubah sedikit saja dapat menyebabkan perubahan kuantiti supply yang sangat besar, bahkan bisa sampai nol. Ini terjadi karena pertambahan jumlah produsen, penggunaan mesin-mesin modern, dan lain sebagainya. Contohnya adalah pada VCD, buku gambar, dan lain-lain. Dan yang terakhir kita akan membahas how the price elasticity of supply can be vary. Penawaran biasanya menjadi kurang elastis seiring meningkatnya kuantitas karena adanya capacity limit. Gambar ini menunjukkan kasus di mana industri memiliki pabrik dengan kapasitas produksi terbatas. Untuk tingkat kuantiti supply yang masih rendah, perusahaan dapat dengan mudah merespon perubahan harga. Dalam level ini, perusahaan dapat memaksimalkan semua sumber daya yang ada agar dapat meningkatkan jumlah produksi. Dapat dilihat pada gambar, bila harga suatu barang $3, maka kuantitas yang ditawarkan adalah 100. Sedangkan bila harga naik $1 saja, kuantitas yang ditawarkan meningkat 2 kali lipat menjadi 200. Jadi, dapat dikatakan pada level ini penawaran bersifat elastis. Namun, bila kapasitas produksinya sudah dicapai, perusahaan tidak dapat menambah jumlah produksinya lagi, kecuali dengan membangun pabrik baru. Karena itu, pada titik tertentu, kurva bisa menjadi inelastis. Seperti pada gambar ini, bila harga $12, kuantitas yang ditawarkan adalah 500. Sedangkan bila harga $15, kuantitas yang ditawarkan hanya meningkat sedikit menjadi 525. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada level ini penawaran menjadi inelastik. Karena perusahaan ada limit produksinya, makanya beberapa barang lebih elastis di long run. Karena saat long run, perusahaan bisa membangun pabrik baru ataupun masuk ke market baru. Selanjutnya kita akan membahas tentang application of supply, demand, and elasticity. Di sini kita akan langsung membahas tentang kasus dalam kehidupan sehari-hari. Langsung, contoh kasusnya, suatu hari, Kansas State University mengumumkan penemuan besar. Peneliti dari Departemen Agronomi mereka menemukan hibrida gandum baru yang dapat meningkatkan jumlah panen petani sebanyak 20% setiap hektarnya. Lalu, banyak pertanyaan dari segala sisi dan segala pihak. Apa reaksi petani dengan adanya berita ini? Lalu, apakah penemuan ini membuat petani menjadi lebih baik atau malah sebaliknya? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan jawab dengan 3 tahap. Yang pertama, kita harus memeriksa apakah kurva penawaran atau permintaan yang bergeser. Lalu yang kedua, kita harus melihat kemana arah pergeseran kurva tersebut. Lalu yang ketiga, kita menggunakan diagram penawaran dan permintaan untuk melihat bagaimana equilibrium pasar berubah. Oke, kita lanjut langsung menganalisis kasus dengan menggunakan konsep supply, demand, dan elasticity. Nah, dengan adanya penemuan baru hibrida, produksi dari petani gandum itu meningkat 20% setiap hektarnya. Dengan adanya peningkatan jumlah inilah, maka kurva yang awalnya di sini akan bergeser ke sini. Karena adanya peningkatan penawaran. Dan kenapa kurva permintaan yang di sini tidak berubah? Karena dalam praktiknya kita di kehidupan sehari-hari itu untuk bahan makanan seperti gandum, beras, lalu ada gula dan sebagainya itu. Nah, itu kurva elastisitas permintaannya itu cenderung inelastis. Kenapa inelastis? Karena
barang-barang tersebut bisa diganti dengan barang substitusi lainnya. Nah, di dalam kasus ini karena kurva penawaran ini bergeser ke kanan kurvanya karena ada peningkatan produksi dari penawaran dari para petani, maka kita bisa melihat pergeseran equilibrium ini, pergeseran equilibrium pasar yang semula harganya itu $3, lalu karena pergeseran kurva yang kedua ini, maka terciptalah equilibrium harga pasar yang baru, yaitu berkisar $2. Nah, disinilah walaupun para petani dapat meningkatkan jumlah produksinya, tetapi jika harga dari pasar itu menurun, maka pendapatan yang diterima dari para petani gandum tersebut juga menurun. Nah, apakah ini baik atau buruk bagi petani? Dan menurut saya itu adalah buruk karena harga yang ada di pasar juga menurun drastis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila teman-teman masih ada bingung atau kurang paham, bisa mengobrol atau berdiskusi di kolom di bawah ini. Thank you and see you next time. The reason I breathe.